kadang-kadang Bu, kita sebagai orang tua sampun berusaha menjaga, ngoten nggih. Cuma ada kadang-kadang anak niki wonten mawon. Kenek mawon kalih lingkungane. Leres nggih Bu nggih? Terbukti bahwa ada orang ingkang gembor-gembor ojo narkoba, ojo gawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake nggih kenek narkoba. Sinten Bu? Oh, mboten semerap. Roma Irama. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Astagfirullahaladzim. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke Kenya untuk jualan gula. Akhlaknya Ning Umi Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk saat ini izinkan saya untuk sedikit mengomentari apa yang sedang viral hari ini, di mana kita tahu bagaimana seorang ustazah Ning Umi Laila yang berasal dari Surabaya, yang benar-benar sedang Allah uji, atau bahkan mungkin Allah ingin memviralkan beliau sebagai seorang daiyah yang baru, yang masih muda, yang penuh dengan wibawa, dan juga hal-hal yang sangat dirindukan oleh para jamaahnya. Kita tahu bagaimana beliau beberapa waktu yang lalu menyampaikan pesan, dan beliau ungkapkan dengan sebuah analogi yang menurut seorang dai, menurut seorang pendakwah, ketika menyampaikan pesan kepada mujtama atau pendengar, maka ia akan memberikan permisalan yang mudah untuk dicerna, yang mudah untuk bisa diambil pelajarannya, bisa dipahami dengan apa yang disampaikan berkaitan dengan tema. Dan qadarullah, ternyata apa yang beliau sampaikan, permisalan tentang temanya itu berhubungan dengan orang yang masih hidup, dan dalam hal ini yaitu orang yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Haji Roma Irama, seorang pendangdut yang dari masa ke masa selalu dieluk-elukan, yang hari ini kenapa sampai menjadi viral? Karena apa yang disampaikan itu mungkin bagi beliau, bagi Haji Roma Irama itu menyakitkan, karena lagunya yang begitu bersemangat memberikan peringatan kepada kita semua, kepada siapapun yang mendengarnya, ternyata dinukil bahwa anaknya justru berlawanan dengan apa yang disampaikan dalam pesan lagu tersebut. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini janganlah menjadi perdebatan yang panjang, karena sebagai netizen banyak sekali yang berkomentar baik, dan ternyata lebih banyak yang buruknya terkait dengan apa yang terjadi. Karena sejatinya, sekali lagi saya sampaikan bahwa kemarin saya juga temanya adalah tentang bagaimana untuk bisa menyikapi, dan hari ini terlebih khusus saya nukilkan postingan tentang bagaimana ketika Ustazah Ning Umi Laila ini menyampaikan pesannya itu, membahas tema tersebut di awal tadi. Dan kita sebagai mustama, sebagai pendengar, sebagai saudara seiman maupun tidak seiman, atau saudara se-Indonesia, atau yang lebih detail lagi saudara se-Surabaya, area Surabaya, di mana kita harus yang namanya memberikan ruang agar kita mau memaafkan orang lain. Karena sesuatu hal yang sangat sulit dalam hidup ini adalah mengakui kesalahan diri dan meminta maaf kepada orang lain. Coba teman-teman, pernah nggak melakukan kesalahan dan dengan mudahnya meminta maaf? Kalau kita ibaratkan seperti anak kecil yang mereka itu
sedikit nangis, tapi sedikit langsung bermain kembali. Seakan-akan tidak ada yang namanya dendam. Mereka marah-marahan, nangis-nangisan, tapi nggak lama kemudian main kembali. Masya Allah. Dan itu adalah sesuatu hal yang harusnya kita lakukan, harusnya berada dalam diri kita, teman-teman. Gak ada yang namanya dendam. Itu juga yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, yang kata Rasul, bentar lagi nih akan ada seorang ahli surga yang datang. Dan ternyata datang sahabat yang dia datang sambil menenteng sendal. 3 kali Rasulullah mengucapkan hal tersebut, dan 3 orang yang sama yang datang. Sampai akhirnya salah satu sahabat penasaran kenapa ini sampai dinobatkan sebagai ahli surga. Dan akhirnya ia minta mencari alasan agar bisa menginap di rumahnya. Dan singkat cerita, setelah 3 hari kok biasa aja, nggak ada amal-amal yang penting. Dan ketika dia pamit untuk pulang, baru disampaikan, oh mungkin ya yang Anda maksud adalah saya itu nggak pernah menyimpan dendam, nggak pernah memiliki rasa hasad. Artinya orang lain bahagia, saya nggak pernah iri. Saya tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun kepada orang lain. Artinya tidak, dia selalu memaafkan ketika ada orang yang salah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dan apa hubungannya dengan apa yang hari ini terjadi dengan Naomi Laila? Maka yuk kita sebagai netizen, sebagai orang-orang yang ingin masalah kita atau kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yuk kita saling membuka maaf, membuka ruang untuk memaafkan apa yang dilakukan, apa yang terjadi dengan Naomi Laila. Karena sekali lagi, ini bukan sesuatu hal yang fatal. Maksudnya kesalahan ini bagian daripada yang Allah sudah nukilkan bagi manusia. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, dan ini bagian daripada kehidupan kita. Oleh karenanya, dan sebagai umat manusia, kata Rasul, sering bermaaf-maafanlah sesama manusia agar kita bisa saling berukhuwah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa mau menyadari kesalahan dan mau meminta maaf, dan yang ketiga adalah mau memaafkan siapapun yang salah kepada kita. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.